Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, rekan-rekan saya petani lada di seluruh Indonesia dimanapun saudara berada. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana perawatan tanaman lada menuju masa generatif atau masa pembuahan. Hal yang akan kita lakukan ini sangat menentukan jumlah atau hasil per batang yang kita peroleh di saat kita panen ke depan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa hal yang wajib kita lakukan, yaitu selain dari pemupukan ataupun penyuplai nutrisi baik secara organik ataupun secara kimiawi. Nah, hal yang perlu dilakukan yaitu salah satunya ini, saudaraku. Ayo kita lihat sama-sama. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Nah, saudara-saudara semua, kita sudah melihat di kaca monitor kita tanaman lada. Kebetulan ini lada jenis daun lingkup. Nah, ini lada ini sudah masuk tahapan generatif, yaitu tahapan pembuahan. Di sini kita sudah melihatnya, ada beberapa buah yang sudah muncul beberapa bulan yang lalu. Nah, ini akan muncul buah-buah atau tunas-tunas bakal buah ya. Nah, buah ini tidak akan maksimal produksinya kalau misalnya hal ini tidak kita lakukan. Contohnya seperti ini, dia akan banyak bolong. Akan tetapi setelah kita lakukan hal ini, insya Allah kedepannya buah-buahnya akan full, bisa kita lihat. Nah, seperti ini saya katakan buah full, sekitar 80%-nya full. Nah, hal yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, sama-sama kita lihat gulma di pekarangan lada ini sudah tumbuh. Nah, sebelum tumbuhnya rimbun gulma ini, nah kita cabut aja. Nah, usahakan cabut aja, jangan di spray di area pekarangan lada tersebut. Kita cabut semua gulmanya. Saudara-saudara, bisa kita lihat gulmanya sudah dibersihkan di area pekarangan pangkal batang tanaman lada. Kemudian yang harus kita perhatikan itu, saudara-saudara semua, yaitu tunas-tunas yang muncul di bagian bawah. Ini yang pertama kita lihat, tunas-tunas panjat yang muncul di area batang. Ini jumlah tunasnya sudah terlalu banyak, dan memang tunas ini akan menguras nutrisi tanaman lada, sehingga buah yang dihasilkan itu tidak maksimal. Kenapa? Nutrisi yang diserap oleh akar tanaman lada ini disuplai ke tunas-tunas baru. Nah, sehingga buah-buah ini tidak full, bisa saja bijinya itu akan bolong-bolong seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini bolong. Nah, tidak full. Nah, ini buah awal. Nah, untuk kedepannya ini kan sudah muncul. Nah, sudah muncul tunas-tunas bakal malai baru atau
bakal buah. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini semua akan muncul semua. Nah, mata tunasnya sudah hidup, sudah muncul. Tapi apabila nutrisinya terkuras oleh tunas-tunas ini tidak akan full, malainya bisa pendek. Nah, ini lumayan pendek, bahkan sangat pendek. Nah, tapi apabila kita rawat dengan baik, nutrisinya full, dia malainya bisa panjang. Nah, ini panjang, terus bijinya juga full, sekitar 80%-an lah minimalnya dari jumlah malai yang dikeluarkan oleh tanaman lada itu sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan, yaitu pembuangan tunas ini. Ini bisa kita patahkan kalau masih muda, tinggal dipatahkan aja pakai tangan. Boleh, kalau sudah tua bisa dipotong menggunakan gunting tunas. Nah, saudara-saudara semua, setelah tunas-tunas bagian bawah yang kita bersihkan tadi, kita sudah meletakkannya ke pinggir atau di tengah-tengah antara perempat tanaman lada. Ini tujuannya supaya nanti kalau udah kering ataupun hujan ataupun gimana lembab, dia tidak berjamur, supaya terpapar sinar matahari. Nah, nanti kita buang ataupun kita bakar. Nah, kemudian yang harus kita lakukan yaitu, nah, di sini saya akan memperlihatkan apa yang akan saya lakukan selanjutnya, yaitu kita melihat bagian atasnya, bagian paling atas yang harus kita lakukan. Nah, di sini teman-teman semuanya kita sudah melihat tunas-tunas panjat lada. Dan ini jika kita biarkan akan memanjang dan menutupi ranting-ranting produksi. Maka tunas-tunas lada ini harus kita pangkas, kita buang. Nah, sudah melihatnya di sini, pangkas. Ini juga akan sangat mempengaruhi produktivitas tanaman lada kita ini. Buang. Nah, ini saya nampakkan setelah kita lakukan bagian atas. Nah, ini namanya dalam istilah ilmu pertanian namanya pruning tunas. Daun-daunnya pun apa-apa karena ini daun lingkup, daunnya kecil, nggak bermasalah, tidak ada yang harus kita buang. Nah, ini yang wajib kita lakukan di awal, saudara-saudara semua. Kemudian setelah kita lakukan hal ini, baru kita suplai nutrisi. Nah, suplai nutrisi boleh dengan menggunakan organik ataupun non organik. Nah, kalau organik saya biasanya
gunakan, yaitu kohe kambing yang sudah saya fermentasikan, saudara-saudara, dengan menggunakan EM4 dan dicampur dengan trichoderma. Kalau ada pupuk cair juga boleh. Pupuk cair itu dispray di waktu pagi atau sore hari di bawah daun, di stomata, dan di seluruh batang lada tersebut. Dia akan diserap oleh stomata yang ada di bawah daun dan lentisel yang ada di batang. Kemudian airnya jatuh, diserap lagi ke tanah dan diserap oleh akar. Oke, saudara-saudara semua, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya saya bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan ilmu pertanian kita, baik itu di tanaman lada, tanaman pisang, atau tanaman-tanaman yang lain di perkebunan kita. Terima kasih saudara-saudara semua. Jangan lupa komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat juga untuk yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.